البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita berada pada halaman 184. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Ad-Darsu Ar-Rabi'u, pelajaran yang keempat. Kata beliau, aqsamut tauhid wasyirki, pembagian seputar tauhid dan kesyirikan. Tentunya tema dan judul ini sudah tidak asing lagi di telinga kita karena sering muncul mengenai pembagian tauhid, pembagian kesyirikan. Tapi tidak masalah kita ulang kembali karena mengikuti alur daripada apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Kita lihat barakallahu fikum, bayanu aqsamit tauhid, penjelasan seputar pembagian tauhid. Pembagian tauhid. Wa hiya salasatun, yang mana tauhid terbagi menjadi 3. Ini tentunya sudah enggak asing lagi. Tanamkan dan tancapkan di benak kita semuanya. Tauhidul ar-rububiyyah 1, wa tauhidul uluhiyah 2, wa tauhidul asma' wa sifat 3. Jadi tauhid, kalau tanya orang tauhid ada berapa? 3. Tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma' wa sifat. Di antara 3 tauhid ini yang paling inti yang mana, Ahmad? Rububiyah, asma' wa sifat atau uluhiyah? Uluhiyah. Tauhid inti ada tauhid uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah, karena tauhid al-uluhiyah itu adalah tauhid yang ditentang oleh orang kufar sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Orang-orang kufar Quraisy menentang tauhid ini. Buktinya apa? Ketika Rasulullah mendakwakan tauhid uluhiyah ini, yaitu mengajak beribadah murni kepada Allah Subhanahu wa taala, marah mereka. Sampai mengatakan aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah dia ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi satu ilah saja? Karena mereka paham makna la ilaha illallah itu loh. Paham mereka, maknanya paham. Tapi mereka mu'arid, mengingkari. Yang mereka imani hanya tauhid ar-rububiyah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan alam semesta? Siapa yang mengatur alam semesta? Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Tapi siapa yang berhak untuk diibadahi? Mereka tidak mau mengatakan Allah, namun mereka justru apa? Na barakallahu fiikum, justru mereka semuanya apa? Mereka semuanya serentak tidak mau kalau dijadikan ilah yang banyak menjadi satu ilah. Suruh mentauhidkan enggak mau. Paham ya? Nah barakallahu fikum, marah-marah. Ya Muhammad, alihada jama'tana? Wahai Muhammad, apakah untuk hal ini engkau kumpulkan kami? Marah. Dikumpulkan untuk mentauhidkan Allah Taala, enggak mau mereka. Pengennya apa? Bebas. Mau di sana senang, di sini senang, ibadah dengan batu ini, batu sana, berhala ini, berhala itu. Paham ya? Enggak mau. Dijadikan apa? Dijadikan satu. Nah, barakallahu fikum, untuk beribadah murni kepada Allah Taala. Allahumma musta'an. Kita lihat sini. Adapun tauhid ar-rububiyah itu masih apa kemarin? Mengharuskan mentauhidkan al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah sudah terkandung dalam tauhid ar-rububiyah. Nah, kaidahnya untuk mengulang kembali, mengasah kembali yang sudah kita sebutkan, kaidah penting masalah keterkaitan antara tauhid ar-rububiyah dengan al-uluhiyah. Nah, barakallahu fikum, ayo sebutkan antum, Abdurrahman. Naam, ahsanta barakallahu fikum.
tauhid ar-rububiyah yastalzim at-tauhid al-uluhiyah. Wa tauhid al-uluhiyah yatadamman at-tauhid yatadamman tauhid ar-rububiyah. Itu ingat-ingat kaidahnya itu. Beda sedikit ungkapan tidak masalah tapi maknanya sama. Yang paling inti tadi itu. Paham ya? Tauhidul uluhiyah yatadammanu fihi tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah, itu kaidahnya. Paham ya? Tauhid rububiyah itu masih mengharuskan, dituntut untuk mentauhidkan uluhiyah. Tapi kalau sudah bertauhid uluhiyah, terkandung dalamnya tauhid apa? Na barakallahu fikum ar-rububiyah. Mohon insyaallah. Na barakallahu fikum ya. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, itu jangan sampai terlupakan. Itu kaidah yang sangat penting karena tauhid yang inti adalah tauhid uluhiyah. Kalau cuma rububiyah saja tidak bisa dikatakan dia muslim. Karena apa? Fir'aun aja mengakui Rabb, iblis juga mengakui adanya Rabb, tapi mereka enggak dikatakan muslim. Karena apa? Belum mentauhidkan uluhiyah, itu syahidnya. Lihat, amma tauhid rububiyah, adapun tauhid ar-rububiyah fa huwal imanu bi anna Allah subhanahu al-khaliq li kulli syai'. Adapun tauhid ar-rububiyah adalah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu, al-mutasarrifu fi kulli syai', pengatur segala sesuatu. La syarikalah fi dzalik, tidak ada sekutu bagi Allah taala dalam hal tersebut. Enggak ada yang ikut campur dalam menciptakan, enggak ada yang ikut campur dalam mengatur alam semesta. Semuanya murni perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid ar-rububiyah. Kalau definisi simpelnya yang sering antum hafal apa itu? Tauhid ar-rububiyah, Ihsan. Ifradullah taala bi rububiyah. Na'am, Hasan. Ifradullah taala bi af'alihi. Mengesahkan, menunggalkan Allah taala di dalam perbuatan-perbuatannya. Mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta. Perbuatan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tauhid ar-rububiyah. Adapun tauhid al-uluhiyah, apa definisinya? Na'am barakallahu fikum, Abdullah. Tauhid uluhiyah. Kalau tauhid rububiyah ifradullah taala bi af'alih. Kalau tauhid al-uluhiyah, naam, ifradullah taala, na barakallahu fikum bil ibadah. Ifradullah taala bil ibadah. Dia mengesahkan, menunggalkan Allah taala di dalam peribadatan, memurnikan, tidak dicampur adukkan dengan menyembah berhala, menyembah patung, menyembah bulan, bintang atau yang semisalnya. Naam. Kemudian kalau tauhid al-asma wa sifat, nanti kita lihat definisinya di sini sudah bagus, mencukupi, barakallahu fikum, tinggal kita hafal aja. Kata beliau berikutnya, wa amma tauhidul uluhiyah fa huwal iman bi anna Allah ta'ala huwal ma'bud bihaqqin la syarika lahu fi dzalik. Adapun tauhid al-uluhiyah maknanya adalah beriman bahwasanya Allah taala dialah zat yang disembah, yang diibadahi, bihaq, dengan benar, la syarikalah fi dzalik, tidak ada sekutu baginya. Dalam hal tersebut tidak ada sekutu. Paham ya? Murni Allah taala adalah apa? Zat yang berhak untuk diibadahi. La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makna apa yang namanya? Makna apa? La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Memiliki berapa rukun? Ada rukun, ada syarat. Rukunnya ada berapa? 2. Apa itu? Na'am, ahsan. An-nafyu wal isbat. Jangan terlupakan. 2 rukun, 8 syarat, makna la ilaha illallah, satu paket itu. Jadi kalau antum nulis nyata jadikan satu, dihafalkan, direnungi, dimungkinkan, kemudian diamalkan situ. Pertama, paketnya pertama, maksudnya paket itu satu rangkaian. Jadi kalau ngapal enggak usah panjang lebar, buka-buka lagi, jadikan satu. Makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Dikasih garis ini. Memiliki 2 rukun, rukunnya arkanul la ilallah, an-nafyu wal isbat. Enggak masalah seperti belajar sharaf nama nahwu sama aja. Dibikin apa? Nah, barakallahu fikum, apa namanya itu? Barakallahu fikum, bagan.
Paham ya? Dibikin bagian-bagian skema tidak masalah. Intinya biar antum mudah menghafalnya. Jadi arkanul la ilallah 2 atau rukna la ilallah, 2 rukun la ilallah. An-nafyu wal isbat. Syaratnya 8. Sebutkan satu persatu. Paham ya? Nah, jadi makna la ilaha illallah apa maknanya? La ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukunnya ada berapa? 2. An-nafyu wal isbat. Jangan keliru mengucapkan an-nafsu, keliru. Paham ya? An-nafyu wal isbat. An-nafsu apa? Hawa nafsu. Allahu musta'an. An-nafyu ya. An-nafyu wal isbat. An-nafyu peniadaan, al-isbat penetapan. Kalau ditanya apa makna peniadaan? Maksud peniadaan adalah meniadakan seluruh sesembahan-sembahan selain Allah taala. 1. Apa makna isbat? Menetapkan, penetapan. Apa maksud penetapan? Menetapkan bahwasanya semua peribadatan murni untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ada 8. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa qiyadin, wal qabul laha, wa zidata minha. Al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad kulliha. Jadi ada 8 syarat untuk apa? La ilaha illallah. 8 syarat untuk la ilaha illallah. Naam. Pertama ilmu. Kedua yakin. Ketiga ikhlas. Kemudian keempat sidq, jujur. Yang kelima mahabbah. Yang keenam inqiyad, tunduk dan patuh. Yang ketujuh al-qabul, penerimaan. Yang kedelapan al-kufru bit-taghut. Al-kufru bit-taghut, meninggalkan taghut. 8 syarat untuk la ilaha illallah, 2 rukun, 1 makna yang inti. La ma'budu bihaqqin illallah. An-nafyu wal isbat rukunnya, syaratnya ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka mahabbatin, wa qiyadin, wal qabuli laha, wa zida thaminu hal kufranu minka bima siwal ilahi minal awsani qad kulliha. Paham ya? Nah, 8 syarat tersebut sudah antum hafal semuanya insyaallah taala. Kita lanjutkan. Wa huwa makna la ilaha illallah, yaitu makna la ilaha illallah. Kelihatannya pendek, simpel, tapi ternyata keutamaan luar biasa ya la ilaha ini ya. Nah, apalagi mengetahui maknanya, meresapi kemudian mengamalkannya, karena konsekuensi keharusan daripada apa? La ilaha illallah ini enggak sembarangan gitu ya. Benar-benar menuntaskan, meninggalkan seluruh peribadatan selain Allah taala. Berat bagi orang kafir. Paham ya? Berat bagi orang musyrikin. Naam. Fa inna ma'naha, dikarenakan makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Antum enggak perlu bingung. Ustaz, terkadang kita jumpai lafadznya la ma'budu haqqun, sama aja maknanya. Cuman bedanya di sini ada ba zaidah, bihaqqin, tidak masalah. Paham ya? Artinya sama. La ma'budu haqqun, la ma'budu bihaqqin sama artinya. Tiada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makna ini dikuatkan dengan 2 ayat. Antum semua sudah menghafalnya. Yang sudah hafal ya. Nah, yaitu dalam surat Al-Hajj sama surat apa? Luqman. Dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang satunya min dunihi huwal batil. Paham ya? Itu dalil yang menguatkan makna la ilaha illallah. Dzalika bi annallaha huwal haqq. Ya enggak? Wa anna ma yad'una min dunihil batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir. Ya kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi sudah dikuatkan dengan dalil tadi. Yang demikian tuh dialah zat yang hak. Adapun selainnya, selain Allah taala adalah batil. Paham ya? Jadi perlu diperhatikan. Makna ini dikuatkan dengan 2 apa? 2 ayat tadi itu. Ayat dalam surat Luqman di akhir-akhir itu lihat sendiri. Ayat dalam surat Al-Hajj juga ada situ. Paham ya? Cuman bedanya satunya ada huwa, satunya tidak ada huwa. Min dunihil batil, satunya min dunihi huwal batil. Nah, barakallahu fikum. Ya kan? Abdul Aziz? Na'am. Kita lihat sini. Fa jami'ul ibadati min salatin wa shaumin wa dzalik yajibu ikhlasuha lillahi wahdah. Maka seluruh peribadatan berupa salat, puasa dan selain itu wajib mengikhlaskannya lillah karena Allah taala wahdah semata. La wala yajuzu sarfu syai'in min hali ghairi. Enggak diperbolehkan memalingkan sedikit pun dari peribadatan tersebut untuk selain Allah taala. Berdoa hanya kepada siapa? Allah taala. Meminta hanya kepada siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada bebatuan. Jangan minta kepada pepohonan. Jangan minta kepada barakallahu fikum para mayit, orang sudah meninggal. Ya enggak? Meminta itu hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu. Yang kedua dari hadis yaitu ketika Rasulullah menasihati dan mengajarkan kepada siapa? Abdullah Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ya ghulam. Awal mulanya gitu. Inni u'allimuka kalimatin. Ihfadillah yahfadka. Ihfadillah tajidhu tijahak. Kemudian idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu dalilnya. Minta jangan kepada kuburan. Jangan kepada para wali yang mereka anggap wali. Jangan kepada para habaib. Paham ya? Jangan minta kepada para kiai. Jangan minta kepada orang yang sudah mati, jangan. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mahum insyaallah ya. Naam. Kita lihat. Wala yajuzu sarfu syai'in min hali ghairihi. Wa amma tauhidul asma wa sifat. Diakhirkan kenapa? Tahu enggak rahasianya kenapa pembahasan tauhid asma wa sifat sering diakhirkan? Karena tauhid asma wa sifat itu banyak orang-orang yang mengingkari dan banyak orang yang menyelewengkan. Mulai dari kelompok apa? Al-Maturidiyah, Jahmiyah, Khawarij, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Kullabiyah, paham ya? Salimiyah, wal Qadariyah. Paham ya? Banyak kelompok sesat yang mereka apa? Barakallahu fikum bergelimpangan di dalam memahami asma wa sifat ini. Yang selamat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah menghindari 4 perkara. Di dalam mengimani asma wa sifat, mereka menghindari 4 perkara yang sangat berbahaya. Apa itu 4 perkara? Tahrif, ta'til, tamtsil, takyif. Tahrif, ta'til, tamtsil, takyif. 4 perkara ini berbahaya sekali. Ahlus Sunnah sangat berhati-hati. Paham ya? Ahlus Sunnah menetapkan nama dan sifat sesuai dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah tanpa mentahrif, tanpa mengubah makna. Tangan ya tangan, turun ya turun, selesai. Tanpa mentakyif, membagaimanakan. Bagaimana turunnya ya? Bentuknya kayak apa ya? Enggak ada Ahlus Sunnah. Paham ya? Tanpa mentamsil, menyerupakan. Jangan-jangan turunnya seperti manusia. Jangan-jangan tangan seperti manusia, enggak ada. Ahlus Sunnah enggak menyerupakan. Tanpa mentaktil, Ahlus Sunnah enggak menolak. Ahlus Sunnah enggak menolak dalil. Ahlus Sunnah patokannya apa? Amiruha kama ja'at bila kaif. Terimalah, sambutlah sebagaimana datangnya tanpa membagaimanakan. Itu Ahlus Sunnah. Paham ya? Dalam asma sifat Ahlus Sunnah menghindarkan apa? Dari 4 perkara yang berbahaya tadi. Coba diulangi 4 perkara yang berbahaya tadi apa? Nanti diulangi Husain. Takyif, tamtsil, apa? Ta'til, mengubah makna, tahrif. 4 ya. 4 ini sangat berbahaya sekali. Ana ulangi lagi, tahrif, mengubah makna dari zahir lafadznya. Tangan itu bukan tangan katanya. Nah, itu tahrif. Paham ya? Nah, yang kedua takyif. Takyif. Kayyafa yukayyifu takyifan, membagaimanakan, menggambarkan. Jangan-jangan tangannya seperti manusia. Jangan-jangan turunnya seperti makhluk. Nah, itu dihindari. Paham ya? Tahrif, kemudian apa? Takyif. Yang ketiga tamtsil, menyerupakan. Jangan-jangan seperti tangan manusia. Nah, dihindari tamtsil. Yang keempat apa? Ta'til. Ta'til itu meniadakan, menolak. Oh, berarti Allah Taala enggak punya tangan. Lah kenapa? Kalau Allah Taala punya tangan berarti menyerupakan makhluk. Nah, itu. Kan sudah kita lewati kemarin. Kenapa kok ahlu ta'til itu kok sesat, kenapa? Karena mereka sebelum mentaktil itu mentamsil. Itu pahami baik-baik ya. Sebelum mentaktil apa mereka lakukan? Tamsil terlebih dahulu. Sehingga kalau sudah tamsil, mentaktil. Mentamsil itu menyerupakan, mentaktil itu menolak. Karena menganggap dia serupa, wah, serupa dengan manusia ini, tak tolak gitu loh. Paham ya? Akhirnya muncul kaidah apa? Na'am ahsan. Kullu mu'attilin mumassilun wa kullu mumassilin mu'attilun. Itu kaidahnya. Setiap mumassil pasti mu'attil dan setiap mu'attil pasti mumassil. Paham ya? Orang kalau menolak itu sebelumnya sudah menyerupakan terlebih dahulu. Karena awal mulanya menyerupakan, ujung-ujungnya mu'attil, menolak gitu. Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum. Apa kata beliau?
Wa amma tauhidul asma wa sifat, adapun tauhid asma wa sifat huwa imanu bi kulli ma warada fil Qur'an. Yaitu mengimani dengan seluruh apa yang datang dalam Al-Qur'an. Warada itu jaa. Artinya warada itu apa? Jaa. Kullu ma jaa fil Qur'an, kullu ma warada sabata jaa, artinya sama. Setiap yang datang dalam Al-Qur'an Al-Karim, dalam Al-Qur'an yang mulia, mengimani semua yang datang dalam Al-Qur'an Al-Karim, awil ahadits as-sahihah, atau dalam hadis-hadis yang sahih, min asma'illahi wa sifatih, berupa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, wa isbatuha lillahi wahdah 'alal wajhil la'iq bihi subhanahu. Perhatian ini, dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat tersebut kepada Allah Ta'ala semata sesuai dengan sisi yang laik. Apa laik? Yang bagi, layak. Sesuai dengan sisi yang layak bagi Allah SWT, min ghairi tahrif, tanpa mengubah makna, wala ta'til, tanpa menolak, wala takyif, tanpa membagaimanakan, menggambarkan, wala tamtsil, tanpa menyerupakan. 4 ini perkara yang sangat berbahaya. Paham ya? Jadi kalau orang menetapkan asma wa sifat harus menghindari 4 perkara. Apa 4 perkara ini, Irsyad? 4 perkara tadi apa yang harus dihindari tadi? Ta'til. Melihat ya apa? Enggak masalah. Ta'til terus apa lagi? Ada 4 tadi kan? Taulah berkali-kali kan? Soal ini penting, jadi harus tahu. Apa? Dibantu antum. Tahrif, ta'til, tahrif, terus 2 lagi. Tamtsil, terus apa? Takyif. Nah, ingat-ingat nih 4 ini. Upayakan tercatat. Hafalan antum enggak sekuat apa? Enggak sekuat Imam Bukhari ya. Jadi dihafal, disamping dihafal, kalau perlu tulis. Paham ya? Ana yakin hafalan kita enggak sekuat Imam Bukhari ya. Jadi kalau misalkan dengan hafalan suatu ketika kepleset ya jangan salahkan. Nah, jadi kalau misalkan ada faedah kira perlu tulis. Bahwasanya apa? Seseorang ketika dia mengimani asma wa sifat harus menghindarkan padanya 4 perkara. Nah, 4 perkara itu apa? Ta'til, tamtsil, takyif, tahrif. Ingat-ingat. Pertanyaan secara tiba-tiba enggak diberitahukan sebelumnya, jadi ingat-ingat terus itu. Naam. Amalan biqaulillah ta'ala, sebagai bentuk amalan terhadap firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah Ta'ala zat yang maha tunggal, satu. Allahus samad, dialah Allah Ta'ala as-samad, yaitu zat yang bergantung semua makhluk, jami'ul khalaiq, semua makhluk bergantung kepadanya, Allah Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak peranakan Allah Ta'ala, zat yang suci, enggak butuh sahibah, enggak butuh anak, enggak butuh istri. Naam. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sepadan setanding dengan Allah Ta'ala, enggak ada. Paham ya? Nah, sekuat apapun orangnya enggak bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qalu azza wa jal, dan juga firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala, dan dialah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Di situ antum ambil kesimpulan, ingat-ingat yang dikenal dustur, undang-undang Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menetapkan asma wa sifat, ini ayatnya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala adalah apa? Zat yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi itu dihafal itu. Jadi kalau tanya orang dalilnya mana, ini udah, enggak ada satupun yang serupa. Allah Ta'ala maha mendengar, maha melihat, selesai. Nah, walaupun mereka menyerupakan enggak ada. Wa qad ja'alaha ba'du ahli al-'ilm naw'ain. Bahkan sebagian ahli ilm menjadikan 2 macam. Menjadikan apa? 2 macam. Maksudnya bagaimana? Tauhid itu ada 2 aja katanya, tauhid itu. Ada berapa? Tauhid ada 2 saja katanya. Tapi selama ini yang kita pahami ada berapa? 3. Tauhid ada 3 yang rincian itu ya. Tapi enggak masalah. 2 macam ini maksudnya dimasukkan satunya kepada tauhid yang lain. Kita lihat. Wa adkhala tauhid al-asma wa sifat fi tauhid ar-rububiyah. Mereka memasukkan, sebagian ahlul ilm memasukkan tauhid asma wa sifat pada tauhid ar-rububiyah ini. Wala musahata fi dzalik, enggak perlu perdebatan dalam masalah ini. Kenapa? Karena asma wa sifat juga masuk dalam rububiyah memang. Paham ya? Karena perbuatan Allah Ta'ala kan ada dalamnya sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah Ta'ala atau tidak? Ayo, sifat fi'liyah, sifat dzatiyah,
Paham ya? Sehingga enggak ada salahnya kalau asma wa sifat dimasukkan rububiyah, enggak masalah juga. Cuman kalau dirinci lebih jelas itu. Paham ya? Dipisahkan lebih jelas. Nah, pembagian seperti ini diambil dari mana? Para ulama mengatakan at-tatabbu' wal istiqra'. Mengecek dan meneliti. Para ulama at-tatabbu' wal istiqra', tatabba'u wastaqra'u. Mereka mengecek dan meneliti dalil yang ada dari Al-Qur'an Sunnah, mereka tidak menjumpai kecuali pembagian tadi itu. Paham ya? Jadi kalau antum jumpai dalam hadis tauhid terbagi menjadi 3, at-tauhidu yang qasimu ila sata aqsa, enggak ada hadis kayak gitu. Paham ya? Cuman para ulama ambil istinbat, dicek, diteliti, dikumpulkan, ternyata dijumpai cuma 3 gitu loh. Dijumpai, na'am barakallahu fikum, bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3 tadi itu. Li'anal maqsuda wadihun fi killal qismain, dikarenakan maksud tujuannya itu sudah jelas pada masing-masing dua pembagian tersebut. Kesimpulannya, kita lebih enak menggunakan yang pembagian 3 itu karena langsung diuraikan uluhiyah, rububiyah, al-asma wa sifat. Paham ya? Nah, 3 tauhid tersebut yang inti dari tauhid apa tadi, Hasan? Uluhiyah. Adapun tauhid rububiyah, kalau orang mentauhidkan rububiyah, walaupun saya yakin-yakinnya aku yakin Allah Ta'ala yang berikan rezeki, mengatur alam semesta, yang menciptakan semua manusia, tapi aku tidak bisa meninggalkan berhala. Masuk enggak dia dalam agama Islam? Belum masuk. Ingat-ingat kitab kecil karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Qawaidul Arba'. Disebutkan sana itu 4 kaidah yang sangat bagus, di antaranya apa? Annal musyrikin al-awwalin muqirruna bi anna Allah huwar raziq al-khaliq al-mudabbir. Semakna itu ya. Orang-orang musyrikin terdahulu itu mereka ngakui bahwa Allah Ta'ala itu pencipta, pemberikan rezeki, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Walam yudkhilhum fil Islam, tapi belum masukkan mereka dalam keislaman. Bayangkan. Karena baru tauhid apa? Ar-rububiyah. Iblis ngakui Rabb. Rububiyah atau enggak? Rububiyah. Fir'aun juga ngakui Rabb. Rububiyah juga, tapi belum masukkan mereka dalam agama Islam. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Ini baru kita ambil matanya saja, ada syarahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Yang jelas sudah kita ambil faedah banyak sekali kalau mau dikumpulkan, mulai di makna tauhid, kemudian makna tauhid, pembagian tauhid, kemudian makna la ilaha illallah, rukunnya, syaratnya, kemudian pembagian tauhid dan maknanya masing-masing, dan keterkaitan antara tauhid uluhiyah, rububiyah. Nah, barakallahu fikum, dan 4 perkara yang harus dijauhkan dari apa? Dari barakallahu fikum al-asma wa sifat, di dalam mengimani asma wa sifat. Barakallahu fikum, semoga semuanya bisa dicerna, bisa dimasukkan, bisa diamalkan, bisa renungi, dan bisa dilekatkan di benak kita semuanya. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.